Ada dosen tuh dari Ambon. Saya foto di sini. Beliaunya di sini. Di belakangnya itu ada beliaunya. Saya foto sampai 2 kali. Ada rajanya? Ada beliaunya. Keris kecil, jalan gitu, nyala. Raden Wijaya atau yang dikenal dengan gelarnya Sri Maharaja Kertarajasa Jayawardhana adalah pendiri imperium terbesar di Nusantara yang bernama Majapahit. Di dalam kitab Negara Kertagama diceritakan bahwa beliau wafat pada tahun 1309 Masehi dan abunya didarmakan di Antapura. Banyak yang mengatakan Antapura adalah Candi Simping yang ada di Kabupaten Blitar. Namun, tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa Antapura adalah Siti Inggil yang berada di Desa Bejijong, Trowulan. Hari ini kita akan menuju ke Siti Inggil untuk berwisata sejarah dan spiritual dari berbagai perspektif yang berbeda. Yuk langsung aja kita berangkat. Situs Siti Inggil ini berada di Desa Bejijong, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Di Desa Bejijong juga terdapat situs bersejarah lainnya seperti Candi Brahu dan Mahavihara yang terdapat patung Buddha tidur terbesar di Indonesia. Kemarin kita sudah eksplor kedua tempat tersebut, jadi bagi teman-teman yang belum menonton bisa klik tautan di atas atau klik link yang ada di deskripsi. Nah guys, kita sudah sampai di Siti Inggil. Sesampainya di Siti Inggil, atmosfer spiritual dan nuansa sejarah berpadu harmonis, menghadirkan kekaguman yang menyentuh jiwa. Yang menarik, jika kita perhatikan, bangunan utama situs ini memang dibangun pada masa kini. Namun, fondasinya masih menggunakan susunan batu bata kuno khas arsitektur peninggalan Majapahit. Kali ini aku ditemani oleh juru kunci untuk berkeliling area Siti Inggil guys. Guys, sini aku mau ketemu sama juru kuncinya. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Mbah, kula abdi saking Jombang. Oh nggih. Jenengan paring asma sinten Mbah? Niki Bapak Abdul Ghafur, juru kunci Siti Inggil. Ada posternya besar guys. Ya, ini nama saya. Mbah, niki kan baru pertama kali kula mriki. Nggih. Kula minta diantarkan buat keliling saged nggih Mbah? Saged. Nggih, siap-siap. Nggih. Monggo Mbah. Nggih, monggo. Niki namine apa Mbah? Niki namine Sanggar Pamujan. Sanggar Pamujan itu dulu tempat meditasinya Raden Wijaya. Jadi Raden Wijaya dulu meditasi berdoa itu di atas itu. Monggo kita ke atas. Nah ini tangganya 9. Kenapa kok 9 Mbah niki Mbah? Nah itu pangkat derajat itu kan 9. Kalau kejawen itu 9. Oh, siap-siap. Khusus Jawa. Derajatan itu 9, bintang 9, gunung 9. Lah, di sini ini dulu tempat meditasinya. Bentuknya sama dengan imaman musola di zaman sekarang. Nah, ini dulu tempat berdoa. Ini menghadapnya juga ke kiblat bisa, ke selatan juga bisa. Nah ini bentuknya nih, teman lihat tuh bentuknya. Sama kan dengan imaman musola, masjid lebarnya sama, ukurannya sama. Mereka kiblat berarti Mbak? Ya, mereka kiblat. Zaman dulu lho raja sudah tahu kiblat di sana. Ini zaman dulu. Kadang Mbak sing ritual mriki. Banyak. Kalau malam, siang banyak, semuanya pokoknya di sini banyak.
Karena di sini untuk meraih, kalau zaman dulu orang mengatakan tingkatnya pangkat dan derajat yang tinggi itu di sini. Makanya tempat ibadahnya itu tinggi, tempat berdoanya itu tinggi. Kalau orang Hindu mengatakan ini pura. Nah, di tempat yang tinggi. Mbah, katanya itu Pak Harto itu pernah ke sini juga. Ya bukan, Terus kenapa? bukan pernah, tapi memang dia itu sering kali ke sini Oh, tuh. sering malah. Sering kali, bukan pernah. Sering kali. Ini kan semua Pak Harto nih yang ganti marmer. Loh, dulu awalnya apa ini, Mbah? Batu merah. Itu batu merah yang kayak di atasnya batu merah, terus dilapisi marmer ini. Nah, dilapisi marmer ini. Sudah? Sampun, Mbah. Ye, monggo. Lawas nama mboten niki apa baru? Niki baru zaman dulu, tapi zamannya Pak Harto. Oh, siap. Ini zamannya Pak Harto dulu. Juara pala. Juara pala. Kanan kiri. Di sini juga terdapat makam Mbah Yai Kasan. Menurut cerita, beliau ini adalah seorang musafir yang meninggal di sini pada tahun 80-an. Karena tidak diketahui alamat asalnya, akhirnya beliau dimakamkan di sini, guys. Nek niko gelare Mbah Sapu Jagat Sapu Angin, monggo. Nah, niki Mbah Sapu Jagat kali Mbah Sapu Angin. Dan lebet niki. Nah, ini Mbah Sapu Jagat sama Mbah Sapu Angin. Ini ada tulisannya. Nah, Oh, siap. Niki namine no. ini namanya gelar niki. Gelarnya Mbah Sapu Jagat sama Mbah Sapu Angin. Tapi kalau namanya katanya zaman orang tua-tua dulu namanya panggilannya Mbah Bang sama Mbah Tu. Mbah Bang Sama Mbah Tu. Batu nama aslinya ini. Nama aslinya. Oh, siap. Nah, ini gelar ilmunya. Ilmu. Sapu Jagat sama Sapu Angin ini gelar ilmu. Ini asli nopo pripun, Pak? Asli Apa niki. petilasan? Asli niki makam pernah digali zamannya Pak Harto. Oh, siap. Zamannya Pak Harto pernah digali dan ada kerangka, ada tulang-tulangnya. Terus ini siapanya Eyang Raden Wijaya? Ini ajudannya Raden Wijaya. Oh, ajudan itu berarti kalau kemana-mana Iya, ngikut beliau ini gitu ya. yang jaga kanan kiri. Siap. Artinya sapu jagat sama sapu angin itu apa bahasanya, Pak? Aslinya kan gelar Sapu Jagat itu orang yang mampu menguasai ilmu dari alam ini. Oh, misalnya nyiwer ngoten. Ya, wis Oh. pokoknya ilmu yang Manipulasi alam ngoten niku. alam. Kalau Mbah Sapu Angin itu kan gelar ilmu dari kekuatan dari laut, angin laut. Angin laut. Nah, yang katanya orang dulu bisa jalan di atas angin, niku, air. Nah, itulah Mbah Sapu Angin. Oke, monggo. Ke dalam, makam ke dalam. Ini katanya abdi kayak ajudannya Eyang Raden Wijaya katanya. Siapa itu? Raden Wijaya. Oh, Raden Wijaya ini. Iya. Dipercaya seperti itu, Mas. Makamnya Raden Wijaya gitu. Iya. Raden Wijaya. Wonten Mbak Bu tadi tulisannya. Di dalam tulisannya. Nah, ini sebuah patung Ganesha yang patah kepalanya, tapi ini asli orisinil tinggalannya zaman dulu Raden Wijaya. Monggo silakan kita lihat dari dekat. Bismillah. Bismillah. Nah, ini. Nah, ini asli orisinil. Nah, ini. Lah, ini. Nah, ini. Makanya dibungkus ini. Nah, karena seringkali terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.
Ini arca Ganesha tanpa kepala. tanpa kepala ya. Ini kan kakinya. Nah, ini kakinya. Ke sini, ini kakinya, ini ke sini. Ah, ini tengah-tengahnya. Ini kan tengah-tengahnya kaki pas tembuk ya. Nah, Oh iya ya Mbak. nah. Ya, Iya. ini tempat duduknya. Pun, monggo. Ini orisinal zaman Majapahit. Loh, Mbah, ini kan saya kan lihat di bawah sini tuh Ah. kayak ada batu bata merah melingkar. Ah, Memang waktu ditemukan ya sudah ada ya itu, Mbah. sudah ada begitu. Ini kan namanya dulu lemah geneng. Lemah geneng itu tanah gundukan. Nggih. Ternyata begitu kelihatan digali sedikit, ada pondasinya. Digalilah semuanya sama Pak Harto zaman dulu. Presiden Soeharto ini yang gali nih. Galian tanahnya ini dibuat uruk jalan itu, dibuat jalan itu. Jalan itu tanah dari sini. Nah, jalan aslinya sebelahnya, jalan kecil itu. Ya muat mobil cuma jalan kecil. Siap. Akhirnya zaman Pak Harto dibelikanlah tanah itu, uruknya diambilkan dari sini. Sini. Ini apa Mbak yang ini, Mbak? Yang ini Linggayoni atau mahkota. Dan ini tidak dibukakan untuk umum, terkecuali kepentingan desa, ruatan desa atau kepentingan lain baru. Kayak zaman kan lebih penting karena apa? Menyiarkan untuk ke seluruh Nusantara. Siap, Mbak. Jadi Siap. harus saya bukakan, Siap. harus saya tunjukkan, dan harus kita ceritakan. Siap. Monggo, silakan. Nah, Insya Allah. Kita beruntung teman-teman. ya, ini sama pegang ini mahkota di dalamnya. Dari atas ke bawah. Sama neraba, sama nerasaka. Oh iya, Mbak. Ya, Iya, ini ada lonjam-lonjamnya, Mbak. nah sampai bawah. Ini bawahnya. Nah, ya kan? Oh iya. Muter sini, Mas. Kepentingan ruatan desa. Nah, berhubung zaman untuk di muat di media ya saya persilahkan. Silakan. Ya, ada gambar dari sini. Ini mahkotanya Raden. Maharaja Raden Wijaya nggih. Nggih. Mbak, ini kalau ini terbuat dari nopo, Mbak? Mahkotanya emas nopo pripun? Mahkota ini kayaknya loh, saya juga belum pernah buka. Oh, siap. Kayaknya ini mahkotanya dari batu. Batu, Mbak. Batu. Kayaknya batu. Saya juga nggak berani buka karena dari dulu. Bahkan juru kuncinya Iya. sendiri nggak berani buka, Ya, teman-teman. karena apa? Pernah ini morinya ini kalau diganti ini langsung hujan angin. Itu pernah. Yang ngerjain ini, yang bangun ini. Nah itu, padahal ini cuma dibuka ininya aja diganti, itu langsung angin kencang, langsung nggak karuan. Makanya saya sendiri jadi perhatian. Jadi kita harus hati-hati. Kita sebagai juru kunci kita harus lebih hati-hati dan waspada. Kita utamakan keluar masuk itu pamit. Izin, Siap. ya. Nggih. Nah, ini petilasannya Raden Wijaya. Siapakah Raden Wijaya? Raden Wijaya adalah Raja Majapahit yang pertama yang memimpin Nusantara. Wilayahnya Nusantara yang dipimpin oleh beliau adalah Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Madagaskar. Itu wilayah yang dipimpin beliau. Beliau punya istri Garwa Padmi Gayatri, istri pertama. Oh, niki nggih, Gayatri. Bunda Gayatri. Niki anaknya Raja Singosari Kertaran. Nggih, iya.
Terus itu Garwasil Ndoro Petak itu dari Cina. Oh, makanya kok Ndoro Petak putih. Ya, Berarti putih itu dari kulitnya Cina. Siap. Ini Garwaselir Ndoro Jinggo dari Kamboja. Kamboja. Yang ini Abdi Kinasih Kaki Regel Abdi Dalem Keraton Mojopahit, juga dijadikan istri yang keempat. Kalau dilihat dari istri-istrinya sepertinya niku nggih Mbah, mewakili Ya, wilayah-wilayah. memang mewakili Nusantara, Oh, seperempat dunia se-Asia kan. siap Mbah. Ini. Nah, Mbah, kalau kita baca buku karangannya Empu Prapanca Negara Kertagama niku, Raden Wijaya katanya itu diabukan di Candi Antapura. Artapura atau apa niku nggih? ya. Ada yang meyakini Artapura itu adanya di Blitar, tapi versi lain menghadap di sini, Mbah. Di sini itu kalau orang-orang katanya nih. Siap. Di sini juga dikatakan kan di sini itu Candi Antapura. Oh, Tapi kalau orang di sisi lain di Mojopahit sini beliau ini muksa. Jadi tempat pamuksan. Jadi bukan dibakar. Kalau zaman dulu mungkin belum ada yang memikirkan seperti itu. Siap. Jadi orang berembus ke muksa. Muksa itu hilang musnah. Niku hilang mengecil apa? Ya, hilang mengecil akan terus hilang. Terus menyampai kesempurnaan. Gitu ya. Mencapai kesempurnaan. Makanya yang dipilih pohon di sini tuh pohonnya ini pohon kesambi, buahnya ini buah kecacil. Apa itu, Mbak? Buah kelengkeng. Kelengkeng Jawa itu ya ini. Oh, Ini kelengkeng Jawa. niki paling sepuh, Mbak ya? Nggih, paling sepuh ini. Orang Thailand aja ke sini katanya di sana cuma ada separuhnya. Oh, siap. Paling besar nih, udah ribuan tahun. Makanya Raden Wijaya itu memilih singgah di sini itu karena pohonnya yang usianya bisa mencapai ribuan tahun. Oke, Mbak. Niki dari segi spiritual, Mbak. Hmm. Jenengan sendiri pernah nggak mengalami kejadian yang kira-kira itu spiritual banget, magis gitu? Yo pernah ya Mas. Gimana? Di sini berbentuk wujud. Bahkan ada, nggak sampai sebulan. Ada dosen tuh dari Ambon. Saya foto di sini, beliaunya di sini. Di belakangnya itu ada beliaunya. Saya foto sampai 2 kali. Ada rajanya? Ada beliaunya. Masya Allah. Beliaunya itu nongolnya gini. Nah, gini. Ada orang dosen dari Ambon. Siap. Sampai sekarang fotonya ada sama beliau. Saya minta satu, nggak boleh. Maksud saya biar saya pakai bukti biar bener-bener ada gitu. Siap, Mbak. Selain itu, Mbak, ada pusaka nggak, Mbak? Kalau pusaka itu pernah lewat pelan, pendek itu, nggak tinggi, pendek masuk sini. Dan Wujudnya? pernah di sini, ya wujud pusaka, wujud Keris? pusaka. Keris kecil, jalan gitu, nyala. Dan di sini pernah ini wujud pusaka bertumpuk-tumpuk di situ berdiri. Pernah juga. Dan pernah ada orang kesurupan di sini. Ada juga. Ada saksinya itu, Bang? Ya ada. Banyak orang di sini. Waktu kesurupan itu banyak orang di sini. Siap. Biar pusaka itu lewat tuh ada saksinya, semua ada saksi. Banyak orang. Oke, Mbak. Tempat Ya. ini diyakini kalau sama orang spiritual sebagai tempat apa, Mbak? Mencari jodoh, pangkat apa? Kalau di sini tuh semuanya ya, menyangkut semuanya. Ya pangkat, derajat yang tinggi semua. Karena orang pangkat, derajat itu kan orang ya biar kastanya tinggi, derajatnya tinggi. Siap. Jadi tergantung manusianya menyikapinya bagaimana. Tapi kalau di sini, kalau saya kan cuman hanya berdoa. Doa. Kita berdoa, kita bersyukur, gitu aja udah mendoakan supaya beliau-beliau ini dimuliakan oleh yang kuasa. Itu yang pasti. Sebagai rasa terima kasih. Ya, kita, rasa terima gitu. kasih kita. Ini namanya leluhur sudah memimpin Nusantara. Jadi ini termasuk dulunya orang yang sudah pernah memimpin Nusantara. Wilayahnya Nusantara mulai Filipina, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei, Thailand, dan Madagaskar. Itu wilayah yang sangat besar sekali.
Jadi kita patuh untuk kita hargai, karena apa? Beliaulah pernah memimpin jaya di Nusantara ini. Saya sebagai juru kunci Raden Wijaya Petilasan Siti Inggil, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan-dukungan Anda. Semoga yang mendukung ini semuanya diberikan berkat sehat, seger, waras, cukup, kuat, selamat. Selamat dunia dan akhirat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 700 tahun sudah sang raja meninggalkan kita, namun semangatnya masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Sebagai generasi penerus, sudah seharusnya kita mencontoh budi luhur beliau, serta ikut menjaga warisan peninggalan-peninggalannya. Aku pamit undur diri, sampai jumpa di petualangan selanjutnya.